Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina Muhammadin Aftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken para kiai, para alim ulama, para asatidz, wakil khusus, guru kula Ki Haji Ansori lan pendhiripun Shahibul Hajat maupun Shahibul Bait, keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Pokok Jajar. Dan ingkang kula hormati ugi para tokoh masyarakat, para pepunden, tinggi sepuh, haji sepuh ingkang kula hormati, lan jamaah hadirin wal hadirat yang semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi tambah sehat, tambah selamat, senang dunia, senang akhirat. Amin. Senang teng dunia, bukan senang dunia. Senang teng dunia, senang teng akhirat. Terus senang dunia, senang duit. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita di penghujung kegiatan sedaya kegiatan yang sampun dilampahi selama setahun ini di penghujung disebut akhirus sanah. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang sudah diamalkan, yang sudah dilakukan, pengaosan, mujahadah, sholawatan, sedaya kemawon mugi-mugi ditampi Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kurang sempurna disempurnaaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, lan ugi niki sekaligus menghauli guru kita sedaya Pak Ahmad Khairan Alwi kaping 9. Mudah-mudahan lan kula yakin almarhum almarhumlah saniki seneng teng alam kubulipun. Amin. Disenengaken dening guru-gurunipun, disenengaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita sedaya niki tanduranipun Romo Kiai almarhum Ahmad Khairan Alwi. Niki kula lan jenengan niki tanduranipun. Terus sakniki piyambakipun almarhum sampun panen insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kemuliaan nopo keutamaan saking Allah Subhanahu wa taala niku kadang-kadang niku kita menilainya dengan cara yang salah, cara yang kurang pas, alatnya kurang pas, alatnya kurang benar. Kita melihat setiap kata kemuliaan itu biasanya dihubungkan dengan jabatan, materi, dunia, segala macam harta benda dan pangkat. Tapi kemuliaan itu sebetulnya
hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Mulia. Terus kalau kita meresapi, kita bertafakur, kita memikirkan kemuliaan yang akan kita cari itu bentuknya seperti apa, pasti nanti kita arahnya mencari kemuliaan yang sejati, yang hakiki, bukan kemuliaan yang sifatnya sementara. Harta ada habisnya, ganteng, rupawan, cantik, ada kendornya, ada keriputnya, sing awake keker, binaraga, sing waunge tatone Garuda dadi bentrek, wis tuwa, nggih. Waunge naga dadi cacing. Namun keriput bentuknya ra karuan. Jadi semua hal yang ada di dunia ini, yang kita rasakan ini, hubungannya sama dunia pasti akan ada habisnya, pasti akan ada masa aktifnya. Tapi kalau kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang tidak akan pernah habis dan yakin bakal akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesampainya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan. Kalau kita istilahnya memikirkan 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, kalau kali Pak Ansori mendirau belum nek riyen zamane Pak Khaironi niku almarhum tesih kesan tesih syuting mriki niku acara niku kakak sangat ribuan, sampai nek Maulid Akbar niku belasan bis nih. Lebih dari 10 bis pokoknya ini. Kadang 15 bis, kadang 12 bis, pokoknya itu sih bis. Bis tenanan ini sangat bis umur ini. Bis tenanan bis besar. Nah sekarang ini berkurang atau dikurangi. Boten ngertos niku hakikat rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya syukuri, alhamdulillah, malam hari ini Allah memilih kita hadir di tempat ini, di mana orang-orang lain belum bisa dihadirkan atau tidak diizinkan oleh Allah hadir di tempat ini mengikuti kegiatan majelis malam hari ini. Jadi syukur alhamdulillah. Nek dulu sempat besar-besarnya, ya insya Allah itu kalau sekarang sudah ketahuan. Kalau sekarang sudah ketahuan bahwa saat itu menjelang puncak-puncak karirnya, puncak kesuksesannya Pak Haroni. Saat ini menentukan karena sudah beliau meninggal, sudah tahu bahwa umurnya sekian. Oh nek pas bayi-bayinya rame-rame pas puncak-puncaknya alhamdulillah. Gitu. Nah nek ini berarti kan dari puncak. Puncak apa dari mana? Kok tegang sedikit loh? Puncak apa dari? Ya berarti kan puncaknya tersih dangu, tersih sepingatan dari kakak gitu. Kalau dangdutan mawon kalah kok. Berarti kan insya Allah sing mriki insya Allah umurnya panjang. Nanti menjelang puncak rame-rame hati-hati. Hati-hati ini makin kosan ini. Coba ini. Manut pokoknya ini kalau iso ngenyang. Terus kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita malam hari ini adalah kemuliaan yang hakiki, bukan kemuliaan yang sementara. Kemuliaan yang diberikan Allah sampai kepada kita malam hari ini adalah kemuliaan yang Allah berikan untuk keselamatan kita nanti sampai di akhir. Pilihan, hamba-hamba pilihan.
Kula kadosin sampun nate napa istilahnya nyampe akan mriki kados tentang kemuliaan tentang harta, tentang nikmat, jenis-jenis nikmat. Ada beberapa nikmat. Tapi yang paling indah, paling tinggi kenikmatan pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita diizinkan dan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tapi yang justru membuat kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat yang menjauhkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau dipilih, mau dipikirkan, ya, nah, kalau aja menyinggung sekalian, saya kesinggung, saya bukan kesinggung, ya bukan apa-apa, berarti tidak. Jangan kira-kira ya, membuat jenengan. Enten tiang, aset mawon, terus seneng aset. Rawo ya, buku surga mergone nyenengi wong. Wong tujuh kabeh mergo jenengan, berarti jenengan buku surga mergo gawe seneng atine wong. Tapi jenengannya susah. Betul, itu seneng dunia seneng akhirat. Amin. Jenengan ditawari satu pekerjaan, enten tiang, ditawari satu pekerjaan atau satu jabatan pekerjaan yang enak, fasilitas hidup dicukupi, dipenuhi segala macam kebutuhannya ada, omah apik tempat tinggal, kendaraan apik, duit cukup, gajinya cukup, bonusnya ono uang pulsa, ono uang bensin, ono uang lembur, tur kata. Nah, kira-kira pinten niku sebulan nggo cukupe wong niku pinten Pak? Kalau tanggal itu bapak ini soalnya sing kerja bapak. Nah, sing ibu kan nampi gaji bapak. Pinten 100 juta kira-kira cukup nggak? Hah? Kurang. Itu sing kurang sih. Wah ini 100 juta. Punya penghasilan 1 bulan 100 juta. Bisa ditambahin meneh bonus 50 juta, atau 50 juta. Kira-kira untuk sate itu sedihnya untuk pirang busuk. Sabtu itu makan sate. Padahal itu duit itu buatan tinggu. Jatah uang makan ada sendiri. Tapi nuwun sewu, jenengan buatan sakit ketemu karo keluarga sama istri jauh. Nah, ketemu nih setahun cuman sekali, 2 kali. Ini enten pekerjaan buatan nemu ngayal loh. Enten pekerjaan itu pulang di kampung apa pun ada ditawari. Tapi kalau nolak langsung kalau tolak lama aku nyambut gawe kerja keluarga orang ketemu di kok ketemu keluarga, ketemu anak, ketemu istri setahun sekali, setahun 2 kali misalnya. Tur niku paling namung seminggu balik mulai kerja. Kira-kira kurang betul dengan sampai akhir hayat. Sampai pensiun maksud, sampai umur itu pensiun sudah mau teman ya. Kurang betul mengolah betul jauh, betul kurang ya. Duitnya akhir Pak ini, kasih mawon ya, betul kurang. Jadi harta cukup menjauhkan kita dari keluarga jadi tidak enak. Toko rame tapi ini nggak sholat, nikmati berjamaah ke masjid betul kan? Enak betul. Sing di toko ini pengen rame betul kan? Kalau pengen rame tapi nek pas adzan sepi, ya gampang tutup. Nek iso, nek pas arep tutup ya ana sing ngesuk. Lah aku kok lagi kepepet nih.
Terus aku tok wae dilayani ora sholat. Ya biasanya sholat di masjid. Tapi nek sudah niat seperti itu Allah kasih ujian. Biasanya orang lulus ujian. Tetap buka batas itu. Dino iki wae. Pas dhuwur iki wae tak sholat neng toko. Sesuke meneh. Sesuke meneh. Lagi-lagi meneh basa Jawa kan. Jadi pemberiannya Allah intinya berupa rezeki, berupa keluarga, berupa apapun, kesehatan, ya, dengan awal sehat, kenapa kuat, wis segel awake, iso ngopo-ngopo sampai hobine apa trail, hobine fitness, hobine nopo kemauan sing butuh tenaga yang ekstra. Tapi kalau dengan pemberiannya Allah itu menjauhkan jenengan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan pemberian yang hakiki, bukan pemberian yang terbaik. Pemberian yang menjauhkan kita dari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nek sehat awake, bondone akeh, terus jabatannya enak, keluarga yo nurut-nurut, manut-manut kabeh, wis keluargane apik sedaya kabeh, tapi jenengan tambah sregep, ngibadahi tambah sregep, sedekahe tambah sedaya mawon, berusaha mendekat kepada Allah jadi semakin baik. Itu kenikmatan, itu pemberian Allah yang berkah, yang terbaik. Jadi kita kadang terselimurkan bahasa Indonesia tertipu dengan pemberian yang kita dapatkan atau kenikmatan yang kita dapatkan, justru malah tertipu, kita senang dengan pemberiannya itu, tapi bukan dengan yang memberi, yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu. Katanya nonton nih, nah ini mau cek ini kumawon sehari-harinya kita. Nanti terakhirannya kemudiannya kali bagian sore. Kita sering tertipu dengan pemberiannya. Duwe HP apik misalnya, duwe kelambi apik, duwe kendaraan apik, omah apik, sing dibanggake, sing diduweni, tapi tidak merasa bahwa ini semua adalah perhatiannya Allah, pemberiannya Allah kepada saya, dan alhamdulillah Allah memberikan ini. Allah yang jadi hilang itu lah, itu kemudahan. Itu harus hati-hati. Umur panjang banyak. Dikatakan umur panjang itu lebih dari 60. 63 itu umurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Selebihnya itu bonus. Masa aktif diperpanjang. Belum ada pemutihan. Pemutihan apa? Buntel kapan itu? Karena ketemu lagi kapannya badai. Itu sebenarnya. Amin. Terus umur panjang, tapi kalau jauh sama Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah. Harta banyak, ngurusi bondo, ngurusi duit, tapi sama Allah tidak pernah deket. Sholatnya tambah telat-telat, iso-iso malah borong, alhamdulillah mentali. Mergo ngurusi bondone, mergo ngurusi PT-ne, perusahaane, tokone, warunge, sawahe, segala macam, dan itu malah bahaya. Sing dibanggake sing hanya pemberiannya, tapi bukan yang maha memberi. Jadi kemuliaan seperti ini, kemuliaan yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk hadir ke majlis ini kemuliaan yang insya Allah disusul dengan kemuliaan lagi di sisi Allah Subhanahu.
Di sini kita semua sama. Sing ATM-e kandel ora ATM tipis. Duwite kandel yo ning dhuwur karpet ijo. Yo sok-sok malah ning isor kono. Sok-sok malah ning parkiran. Yang umurnya tua, umurnya masih muda, duduk sama. Pernah gue dengan memikirkan hal seperti ini. Kalau setiap keadaan, setiap saya duduk, saya bertempat di mana, saya melihat sekelilingnya, ya alhamdulillah. Kalau niku nate angsal pelajaran berharga itu saking pedus. Saking pedus terus terang mawon. Kalau niku dibanding nikah niku tesih. Nggih, mbok gawe niki ora betah, gawe niki ora betah dagang yo ora betah. Akhirnya dadi males sumpek bingung arep ngopo. Nah, dilalah jeneng ndak ten Pekalongan terus niku. Mulien nek saking Sleman lewate Temanggung. Sukorejo. Pas niku, pas siang-siang niku lewat numpak kendaraan. Kalau itu belok Kudus teng pinggir mergi dan daerah-daerah perkampungan lewat perkampungan. Niku melompat arep mangan godhong. Kudus lompat. Kalau godhong seneng paling sampai dilompati. Padahal Kudus niku ora jatahe lompat. Sing lompat niku padha. Nggih. Wedhus niku mlaku. Boten lompat-lompatan, mlayu nggih. Boten lompat, tapi melompat sampai dhuwur pengen mangan godhong sing napa glambreh nggih. Nggih. Niku. Saking dhuwure ora tekan sampai melompat-lompat. Ngambil pelajaran pas niku kula tesih mikir iki arep golek nafkah piye arep golek penghasilan piye mikir kerja pengen kerja. Iku terus delok mosok aku kalah karo wedhus sing ora jatahe lompat iso lompat kepeksa lompat pengen kek mangan godhong kuwi. Lah kok aku ya wis jatahe kon nilem kon mabur yo mabur padahal ora jatahe mabur. Ora jatahe nilem wis apa-apa wis pokoke kudu obah. Aja sampe ora nek ora obah nek obah nek ora obah ya pemutihan nih. Ya. Paham ya maksud itu? Saged dipahami gitu. Niki ngaji urip. Lawan kula niku dari abah niku namung ten dalem sowan. Ket mulai batu nisa sampai subuh ngrungokke mirengaken wejanane abah kangge tamu-tamu. Jadi ilmune ya saking abah nggih ngoten iki. Ilmune macam-macam iki tapi napa piye boten ngertos. Tanglet abah mawon. Boten ngertos. Terus intine kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan di malam hari ini adalah kemuliaan pilihan Allah. Ya. Kita dimuliakan Allah hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Yang mana pernah saya sampaikan bahwa orang yang sudah meninggal di alam kubur itu nek umpama ditawari urip meneh ingin diuripi sesaat sejenak hanya untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Keutamaan ilmu, keutamaan majelis, keutamaan ulama sampai diterang. Sampai orang yang sudah meninggal pun nek umpama ditawari kowe tak uripe meneh sejam pengen tangi neng di neng majelis ilmu di majelis itu. Karena apa? Ini sambungan, ini warisan. Di majelis ini kita mendapatkan warisan saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sambungan, niki sanad, niki rantai silsilah kita sampai pada Nabi Muhammad SAW.
Lah butuh napa meneh nek rantene iki pun gathuk pun nyantel pun nyambung kali Kanjeng Nabi. Kira-kira arep ucul teng pundi? Arep kontang-panting kaut apa angin katut teng pundi wae nek rantene tesih nyantol selamat. Kanjeng Nabi mlebet teng swarga katut lho. Tapi nek ucul nek boten enten samputane boten enten kaitane kalih rantene Kanjeng Nabi sanate ajeng teng pundi? Ya iso kan pundi-pundi. Paham nggih? Makane paham nggih. Iki kula dibadeni pertama dadi alhamdulillah iso sithik wae. Bisa kata-kata nggih Pak Sori insyaallah 3 jam. Terus intinya kita sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala majelis ini mudah-mudahan bisa istiqomah sampai anak cucu kita generasi keberapa terus insya Allah. Jadi majelis peninggalan atau tandurannya Pak Kiai Ahmad Khairul Alim ini mudah-mudahan bisa tetap langgeng, tetap terlaksana terus, kontinu sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nek misalnya kita ini sekarang kita di sini, misalnya Pak Umar pun wong biyen wong lawas wong anyar wong anyar. Nek anyar kan iki Asep boten kasep. Nek Pak Umar kan sudah mendampingi Pak Kironi sampun tahun kula nggih pun kenal pun. Misale niki sing baru-baru ikut di sini, pengen ikut nandur aja wong siji minimal. Sing kira-kira iso nyantel, pokoknya tandur melompat meneh di sekolah mah. Ditandur mriki meletas meneh, hilang meneh, cekel leboke meneh. Bila perlu double tip tempel di teng mriki. Ben ora iso ucul. Double tip ucul kena udan kena panas, kendho rantai sesane. Pokoknya sing iso ditandur, sing iso dijak mriki berarti jenengan nandur melu nandur teng mriki, Pak insyaallah jenengan bakal panen sesuk. Nah niki Pak Khaironi almarhum kula yakin seneng. Kan alhamdulillah seneng pun boten ngrasake napa-napa. Insyaallah husnudzon kula pemberian Allah cukup di alam bukunya Pak Khaironi ini. Insyaallah cukup boten enten siksa ono ning seneng karena tandurannya akeh panene ya. Panjenengan saged ngejak siji wong siji alhamdulillah, wong loro luwih alhamdulillah, wong akeh alhamdulillah. Itu tandurannya. Jadi majelis seperti ini kita mengharap langgeng sampai akhir zaman, akhir hayat nanti, akhir dunia nanti. Kalau kita tidak ngajak orang ya bapaknya hadir teng mriki teng majelis, anaknya mboten dijak, wah yo monggo sik gitu iman-iman. Wah anak saya kadung balungnya atos, kadung gede, ditekuk-tekuk angel, jak mrene angel peksa. Wong jenengan bapake. Nek sing meksa tanggane malah jenengan nesu. Lha yo tanggane milu ngatur-ngatur kan malah nesu. Jenengan bapake hak jenengan. Jenengan ibuke hak jenengan. Wong niku anake jenengan. Kan gitu. Nek dudu anake terus di peksa-peksa diatur-atur malah jenengan melu tersinggung. Ngurus anakku karo-karoku dhewe. Jadi kita harus mengajak sebanyak-banyaknya minimal keluarganya kita untuk hadir di sini, melanggengkan kegiatan di sini. Insya Allah akan sambung terus sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wis pokoke jenengan mantep, jenengan kudu mantep, jenengan kudu yakin bahwa yang hadir di sini adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena pilihannya Allah Subhanahu wa taala.
sekarang ini kalau kita mau merenung di rumah-rumah, saya ini gaweannya sing orang ini, sing biasanya merene terus saya ini udah hilang. Coba kok kira-kira mujahadah, nopo gawe hal dewi, yasinan, dibuat, HP-nan, ketok, Andini itu sih bu. Kalau orang jual iklan itu, jadi belum tentu, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sehat, diberikan sempat hadir di sini. Ini pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Di majelis ini doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, pentahdir ya. Dari anu Khalid dari tahdir. Oh sampun ini alhamdulillah. Orang yang membaca la ilaha illallah setunggal mawon kula riwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan penuh makna, dengan adab, dengan tata krama sing apik, dengan pengharapan kepada Allah, dengan pengakuan batiniahnya, hatinya juga mengakui bahwa hanya Allah lah Tuhan saya, tidak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca kalimat la ilaha illallah itu Allah memberikan apa istilahnya, menghilangkan 99 musibah dari kita, menghilangkan 99 musibah dari kita. Itu Tanghul Qol kita pondok 99 dihilangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala musibah-musibah karena kita membaca kalimat la ilaha illallah. Nanti wong toriko piro sedina ping piro, burung tambahan tahlil, burung tambahan ngirim wong tuane, ngirim baik, burung melu tahlilan, burung mujahadah, burung maca rotib adat, rotib kubro napa kemawon sing enten la ilaha illallah, satu kali la ilaha illallah 99 musibah dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serendah-rendahnya, seringan-ringannya musibah niku dihilangi kesusahan hidupnya. Satu kesusahan musibah itu kesusahan itu yang paling ringannya, yang paling enteng. Jadi sing dhuwur-dhuwure akeh. Sing paling ringan-ringannya susah itu dihilang. Masih ada 98 keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu baru satu rahasia zikir, belum banyak sekali. Yang lain banyak sekali, belum sholawatnya, sholawat belum kata sing nyampe apa. Satu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku kata Allah Subhanahu. Siapa yang masuk ke dalam benteng ini maka dia aman dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niku tapi kudu mantep nek mboten mantep nggih. Tapi la ilaha illallah kudu duwe sanad, kudu wajib. Nek ora duwe sanad yo ora iso. Wong ora tau belajar, ora tau guru, ora duwe guru, tapi baca sendiri ya ora dadi. Karena apa? Tidak ngerti maknanya la ilaha illallah itu diajar. Sajurun-juruni la ilaha illallah hakikatnya apa? Memang harus diajarkan. Tidak bisa cuma melafalkan saja la ilaha illallah. Aku wong Nasrani iso ngomong la ilaha illallah. Gitu. Kalau cuma mengucapkan orang Nasrani aja bisa, orang non-Muslim aja bisa. Tapi la ilaha illallah yang dikuburkan, yang mempunyai sanad itu nilainya jauh lebih. 99 diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari musibah. Yang paling ringan adalah kesusahan. Si paling ringan itu kesusahan. Sing sak remeh-remehe pemberian itu kesusahan di dunia ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dengan resapi difikirkan la ilaha illallah bagi
kalimatnya bagaimana, zikirnya bagaimana, digurukan lagi. Tanglet kalih kursi jenengan, tanglet kalih guru ngaji jenengan, tanglet kalih gurune jenengan teng pundi kemawon. Kula nek maca la ilaha illallah niku posisine kudu pinter. Kalau posisine kudu piye? Harus bagaimana? Posisi hati bagaimana? Pikirannya bagaimana? Buatan posisi duduk mau. Harus bagaimana? Saya harus merasakan la ilaha illallah. Pengakuannya bagaimana? Gerakannya bagaimana? Mentoriko enten, mentoriko ada. Duduknya bagaimana kalau kita mendapatkan apa membaca awal itu mentoriko. Nah itu harus digurukan, harus digali. Ini buatan ngertos dia tidak bisa mendapatkan kemuliaan apa hadilahnya kalimat la ilaha illallah, tidak bisa. Harus dipelajari. Nah dan ini hanya ada di pondok-pondok yang ada seperti ini. Di sini dibahas. Ini itu pondok-pondok kita, pondok-pondok salaf yang lain belum tentu sampai sedalam itu. Ya dibaca hadisnya dihafal gitu, gue sorokan, gue materi pelajaran ini, tapi tidak dibahas sedalam la ilaha illallah, hanya ada di pondok toriko. Biasanya sih membahas tentang ini adalah pondok toriko, pondok sing seneng dikir, pondok sing apa derek guru mursi. Nah di sini, lu yakin Pak Dosa sebelum menerangkan di Pak ini, tapi tidak ada salahnya yang baru-baru ini ikut mendengarkan, ikut menambah pengetahuannya tentang bagaimana cara kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Niku mawon kita bisa katakan di sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena Pak Ansori sangat tahu. Kalau wau janjane kalau nyantri kalau ngira buatan apa-apa Pak Wita. Maaf ya Pak Ansori dia buatan apa-apa, tapi pas Pak Ansori lalu pas di apa disebut di mangga pulau Kembali itu tradisional lagi. Ini makin dahulu malah buatan apa. Lanjut ngopi mawon sing ngopi sing ngeteh ngeteh. Kopi opo teh, kopi. Niku mawon ing satu aturaken mugi-mugi pripun